Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Ini video seperti yang ada di screen ataupun di layar adalah kelompok aktivis kemanusiaan yang tujuannya adalah untuk membawa bantuan ke Gaza. Tetapi kemudian mereka dicegah oleh pihak Israel karena ada pertimbangan perihal keamanan dan lain-lain yang sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pihak Israel. Usai mereka dicegah, mereka ini dibawa ke wilayahnya Israel lalu kemudian dikembalikan ataupun dipulangkan ke negaranya masing-masing. Nah teman-teman, menariknya beberapa jam belakangan ini justru berkembang sebuah narasi bahwa Israel itu katanya, dan ini disampaikan oleh beberapa orang yang merupakan aktivis kemanusiaan yang kemudian sudah dipulangkan oleh pihak Israel ke negara mereka masing-masing. Kata mereka bahwa Israel itu memperlakukan mereka secara tidak adil, Israel memperlakukan mereka secara tidak manusiawi. Nah, sebagai pembanding informasi, justru beberapa saat yang lalu pihak dari media Israel justru merilis satu video, diantaranya ini teman-teman seperti yang ada di layar, yang menunjukkan perlakuan pihak keamanan Israel kepada para aktivis kemanusiaan ini. Seperti yang ada di layar teman-teman, nampak di sini jelas sekali, ya ini seperti sedang ada di kapal ya ataupun di perahu, lalu kemudian mereka bahkan dikenakan ya, dipakaikan ini teman-teman ya, apa ini, pelampung ya, dipakaikan pelampung oleh pihak keamanan Israel. Lalu kemudian tidak hanya itu, juga dibagikan air minum ataupun roti seperti yang teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa melihat di layar ini, di dalam video ini ya. Dan kemudian kalau misalnya ada narasi bahwa oh itu hanya drama, oh itu hanya acting, Bapak Ibu mari kita melihat ya ekspresi dari orang-orang ini. Terutama ada satu perempuan di sini yang di ujung sebelah kanan ini teman-teman Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat ya, ini dia. Ya, dia ini dari tadi nampak seperti tidak punya beban, nampak seperti tidak ada tekanan, jadi dia senyum-senyum terus ya. Dia tertawa terus, coba Bapak Ibu lihat ya. Jadi kalau kemudian Israel memperlakukan mereka secara tidak manusiawi, nah ini ya teman-teman, ini dia ya. Dia tersenyum teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kemudian narasi bahwa Israel pihak keamanannya memperlakukan komunitas ataupun kelompok aktivis kemanusiaan ini secara tidak manusiawi, ini justru berbanding terbalik dengan video ini teman-teman Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi, pernyataan-pernyataan mereka itu yang menuding Israel memperlakukan mereka secara tidak manusiawi itu tidak disertai dengan bukti apapun. Tidak ada foto yang menunjukkan, juga tidak ada video yang menunjukkan hal itu. Tapi berbeda dengan media dari pihak Israel yang merilis satu video, makanya dalam video itu ada sebuah narasi disampaikan begini. Saya coba tunjukin teman-teman dalam versi terjemahan bahasa Indonesia, diuraikan begini ya. Video pembenci Israel tidak ingin Anda melihat ini. Flotila yang tidak sah dengan Greta Thunberg menuju Gaza dicegat secara damai oleh IDF. Nah, ini pihak keamanannya IDF teman-teman ya Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa tentara Israel memperlakukan mereka secara manusiawi, menyediakan makanan dan air, dan mengawal mereka ke Israel. Israel diperkirakan akan menunjukkan juga kepada mereka rekaman kelompok pembantaian yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober, sehingga mereka dapat menyaksikan langsung mengenai kekejaman yang dilakukan oleh Hamas dan memahami sifat sebenarnya dari ancaman yang sedang dihadapi oleh pihak Israel. Nah, jadi teman-teman, dalam narasi medianya Israel itu bilang bahwa orang-orang yang ada dalam video ini itu direncanakan akan dibawa juga ke wilayahnya Israel untuk mereka bisa melihat perihal peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023 akibat dari serangan Hamas yang dilakukan secara mendadak. Nah, jadi teman-teman sekalian, pada akhirnya kita mau percaya yang mana? Mau percaya yang ada buktinya atau mau percaya yang berdasar pada kesaksian tanpa ada bukti, yang berdasar pada spekulasi ataupun pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang mengklaim bahwa oh kami mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak Israel, dari keamanannya mereka. Tapi justru dalam video yang sudah kita simak sama-sama ini, tentu ini kemudian menjadi sangat berbeda sekali, menjadi berbanding terbalik sekali. Kalau kemudian Israel katanya memperlakukan secara tidak manusiawi, masakan orang-orang yang memperlakukan secara tidak manusiawi ini bisa kemudian bagi-bagi roti, bagi-bagi air minum, bahkan juga diberikan pelampung. Ini teman-teman, ini pelampungnya kan, ini semua orang yang ada dalam perahu ataupun kapal ini ya, mungkin ini di bot atau apa, tapi ini sepertinya sedang ada di atas lautan, mungkin ya lautan atau danau atau di mana teman-teman ya. Justru mereka dikenakan semua pelampung ya. Nah, ini kan dari sebelah kiri pihak IDF ataupun keamanan Israel, juga dari sebelah kanan ini membagikan roti, dan orang-orang wajahnya itu berada dalam keadaan tidak tertekan,
ya, seperti yang katanya, oh kami diperlakukan secara tidak manusiawi. Mengenai Greta Thunberg itu, tadi saya sudah sertakan videonya di sebelum sesi ini, teman-teman bisa melihatnya di situ. Mengenai katanya dia itu diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pihak keamanan Israel. Lagi-lagi pernyataan itu pun juga tidak disertai dengan bukti, baik itu foto, video, maupun sesuatu yang bisa dianggap memar ataupun apalah yang bisa menunjukkan sebagai bukti bahwa benar itu telah terjadi. Nah, karena itu spekulasi ataupun kemudian pernyataan-pernyataannya menjadi berkembang, dan tentu saja orang-orang yang mendengar pernyataan itu dan kemudian percaya, langsunglah mereka mengecam, mengkritik Israel dan segala macamnya, bahkan tidak sedikit yang kemudian menghujat. Tetapi teman-teman sekalian, memang di era sekarang ini kita mesti pada akhirnya bisa bijaksana memahami dan mengecek ya berita-berita, informasi-informasi yang kalau saya pikir, ya kalau saya secara pribadi ya ini berlaku untuk diri saya sendiri. Saya nggak tahu teman-teman berpikir yang seperti apa, tapi saya lebih memilih mempercayai yang ada buktinya daripada yang tidak ada buktinya. Ya. Teman-teman, dalam beberapa sesi saya sudah bicara mengenai Israel Palestina ini, Netanyahu dan segala macamnya itu. Saya selalu berupaya untuk menyajikan informasinya secara objektif ya. Karena hanya dengan cara itulah kemudian kita bisa memperoleh informasi yang benar. Kalau hanya bersumber pada satu sumber saja, apalagi kalau kemudian kita lihat ada beberapa media teman-teman di dalam negeri, itu kan tidak semuanya posisinya netral ya. Karena ada media-media memang kalau sudah berpihak ya begitu ya. Memang kita juga nggak bisa melarang orang untuk berpihak. Kalau medianya mereka itu berpihak ya it's okay, silakan saja. Tapi kan sebagai konsekuensi dari keberpihakan itu tentu pada akhirnya informasi-informasi yang disajikan pasti sangat mungkin tidak seutuhnya objektif. Bahkan kecenderungannya adalah sangat subjektif. Subjektivitasnya bagaimana? Ya kalau itu menguntungkan pihak yang dibela ya pasti akan dikabarkan, pasti akan diuraikan. Karena ujungnya akan begitu. Nah kalau ujungnya akan seperti itu, ya kita nggak bisa dapatkan informasi yang valid, informasi yang benar. Makanya saya sepakat yang disampaikan oleh Permadi Arya, itu kan salah satu aktivis juga ya, yang sering sekali memberikan perhatian perihal yang terjadi antara Israel dan Palestina, terutama mengenai situasi di jalur Gaza dengan Hamas ini. Dia itu dengan sangat berhati-hati ya. Jadi kalau dia mereaction sesuatu ataupun kemudian melihat informasi, selalu berorientasi pada video-video yang berasalnya dari luar. Ya, yang kemudian menunjukkan seperti video yang sudah kita tonton barusan ini teman-teman, itu kan jelas sekali menunjukkan bahwa tidak ada tekanan, tidak ada kemudian intimidasi, tidak ada persekusi, tidak ada tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh pihak keamanan Israel. Dan kalau saya lebih meyakini apa yang ada buktinya daripada hanya spekulasi, hanya pernyataan-pernyataan yang tanpa ada bukti. Kan kayak begitu Bapak Ibu ya teman-teman sekalian. Tapi memang pada akhirnya hal seperti ini kembali ya kepada kita masing-masing, apakah menjadi percaya ataupun tidak teman-teman, itu kembali kepada kita masing-masing. Tapi kalau saya lebih memilih mempercayai yang ada buktinya daripada yang tidak ada buktinya.